Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lab Sekalian, apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa dong ya. Baik, kali ini ketemu dengan saya Pak Cahyo, guru matematika peminatan paling ganteng se-SMA Lab School Cirende. Iya, karena emang cuma satu gurunya ya, baru satu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi, memperdalam lagi ilmu kita ya terkait materi matematika peminatan kelas 10 ya. Di bagian pertama ini kita akan belajar mengenai eksponensial. Apa sih eksponensial? Oke, nanti kita akan melihat sebenarnya teman-teman sudah belajar di SMP kelas 9 ya. Cuman di SMA ini akan kita perdalam lagi. Yuk, udah penasaran? Kita mulai aja ya. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Cahyo akan membahas ya terkait pengertian dan juga sifat-sifat dari eksponen. Nah, di sini yang pertama akan kita pelajari adalah bilangan berpangkat, bilangan asli. Kemudian yang kedua adalah operasi aljabar, bilangan berpangkat. Lalu sifat bilangan berpangkat bulat positif, kemudian pangkat 0 dan pangkat negatif. Nah, kemudian diakhiri dengan pangkat pecahan. Baik, kenapa sih kita harus belajar materi itu? Nah, mungkin kalau teman-teman tahu ya, menghitung jumlah populasi suatu negara, katakanlah Indonesia. Di tahun 2020 kemarin, jumlah populasi di Indonesia mencapai 270.200.000 jiwa kurang lebih. Nah, kalau nulisnya seperti itu kan panjang, ya kan? Nah, biasanya disingkat dengan notasi ilmiah menjadi 2,7 dikali 10 pangkat 8. Nah, di sini kita sudah berbicara tentang eksponen atau pangkat ya sebenarnya ya. Atau mungkin kita mau melihat membandingkan ukuran diameter dari suatu planet. Katakanlah planet Bumi. Nah, di sana diameternya adalah 1,27 dikali 10 pangkat 7 meter. Bandingkan dengan Jupiter. Nah, Jupiter di sana diameternya adalah 1,43 dikali 10 pangkat 8 meter. Nah, kira-kira Jupiter itu berapa kali lipatnya Bumi ya? Nah, di sini untuk mengetahuinya, teman-teman harus paham terlebih dahulu materi eksponensial. Gitu ya. Baik, yuk kita lihat dulu apa itu eksponensial. Nah, di sini misalkan ya, N adalah bilangan asli dan A adalah bilangan real atau bilangan nyata. Nah, bilangan A ada pangkat di atas itu ya, N. Nah, itu dibaca A pangkat N. Dinyatakan sebagai A kali A kali A terus berlanjut sampai sebanyak N kali. Nah, A-nya itu disebut sebagai basis. Sementara N-nya disebut sebagai pangkat atau eksponen. Paham ya? Ini Pak Cahyo yakin semua sudah belajar di SMP dulu. Nah, sekarang kita lihat nih, contoh sederhananya seperti ini. Tuliskan bilangan 1/4 dikali 1/4 dan seterusnya dalam bentuk bilangan berpangkat. Kita cukup lihat, ya, seperempatnya ada berapa sih? Kita lihat, oh ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kalimat itu kita tulis dalam bentuk bilangan berpangkat, dia akan menjadi 1/4, gitu ya, dipangkatkan berapa itu? Dipangkatkan 5, karena ada 5 perkalian. Nah, seperti itu ya. Ini ditulis dalam bentuk bilangan berpangkat. Atau ada contoh lagi misalnya, bilangan 128 jika dituliskan dalam bentuk bilangan berpangkat akan menjadi seperti apa? Nah, untuk menjabarkannya, mungkin salah satu caranya kita bisa menggunakan pohon faktor. Dulu waktu SD, waktu kalian masih unyu-unyu itu ya. Nah, pernah belajar pemfaktoran. Ingat kan ya? Ya, kita lihat. Masih ingat nggak ya? 128 kita pohon faktor ya. 2, kemudian 64 ya. Lagi, bagi 2 lagi, ketemunya 32, bagi 2 lagi, gitu kan ya? Ketemunya 16, bagi 2 lagi, ketemunya 8, bagi 2 lagi, ketemunya 4. Terakhir, bagi 2 lagi, ketemunya 2. Nah, tinggal kita lihat. 2-nya ada berapa biji di situ? Ada berapa teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh iya, ada 7. Berarti 128 bisa kita tulis dalam bentuk pangkat menjadi 2 pangkat 7. Paham kan ya? Ya, ini masih basic ya, masih dasar. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk di SMA ini akan lebih ke aplikatif sifat-sifatnya teman-teman ya.
sifat-sifat. Nah, kita harus tahu dulu nih sifat bilangan berpangkat bulat dan pecahan ya. Jadi kalau kita mau tahu eksponen itu seperti apa, ya kita harus tahu dulu sifat-sifatnya ya. Kalau kita mau suka sama orang gitu kan ya, mau cinta sama seseorang ya, harus tahu sifat-sifatnya dia dulu, apakah dia baik hati, tidak sombong, rajin menabung gitu kan. Nah, kalau kita sudah tahu sifatnya, bisalah kita ajak ya apa berteman gitu kan ya. Nah, sama seperti ini di bilangan berpangkat juga harus paham sifat-sifatnya. Baik, misalkan P dan Q adalah bilangan asli, serta A dan B adalah bilangan real tak nol. Ya, artinya A dan B-nya nggak nol. Nah, maka yang pertama, A pangkat P dikali A pangkat Q akan menjadi A pangkat P tambah Q. Kemudian yang berikutnya, A pangkat P dibagi A pangkat Q adalah A pangkat P dikurang Q. Nah, jadi singkatnya begini ya. Kalau ada perkalian, maka pangkatnya ditambah, teman-teman. Sebaliknya, kalau pembagian, maka pangkatnya tinggal dikurangi. Gampang toh? Iya. Yang kedua, A pangkat P dipangkatkan lagi dengan Q. Nah, kalau A pangkat P dipangkatkan Q, ada pangkat kok dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu kalian kalikan saja. Jadinya A pangkat P kali Q. Nah, berikutnya, sifat yang ketiga. Ada dua bilangan A dan B tadi ya. Nah, A kali B, nah kalau sepaket itu kalian pangkatkan dengan P, maka hasilnya akan sama aja A pangkat P dikali B pangkat P. Jadi masing-masing dipangkatkan dengan P. Begitu pula pada pembagian. Ya, A per B dipangkatkan P, hasilnya adalah A pangkat P dibagi B pangkat P. Seperti itu. Yang keempat, nah, A pangkat 0 hasilnya akan sama dengan 1. Ingat ya, semua bilangan kecuali 0, kalau dipangkatkan 0 hasilnya akan sama dengan 1. Yang kelima, A pangkat negatif P itu hasilnya adalah 1 per A pangkat P. Nah, kemudian yang keenam, A pangkat pecahan ya, A pangkat P per Q itu bisa ditulis menjadi akar pangkat Q dari A pangkat P. Nah, kurang lebih kita harus tahu minimal 6 sifat ini ya, teman-teman ya. Ini dasar untuk mengerjakan soal-soal eksponensial di tingkat SMA kelas 10 ini. Oke, ya kita lihat beberapa contoh soalnya. Yang pertama, hasil dari 3x pangkat 4 dikali 2x pangkat 3. Berapa ya kira-kira ya? Ada yang tahu? Nah, hasil dari 3x pangkat 4 dikali 2x pangkat 3 ya, seperti sifat yang tadi ya. Kalau ada angka ya kita kalikan angkanya dulu ya. Jadi bisa kita hitung menjadi 3 dikali 2 lalu dikali x-nya sekarang ya, x-nya pangkat 4 dikali x pangkat 3. Kita tahu ya dari zaman batu dulu ya, 3 kali 2 itu sama dengan 6. Nah, kemudian ini perhatikan. Nah, x pangkat 4 dikali x pangkat 3. Berapa itu? Ingat, kalau ada perkalian, maka pangkatnya dijumlah. Ya, jadinya x pangkat 7. EZ kan ya? Oke. Baik, yang kedua. Sederhanakan 3x kuadrat Y pangkat 3 dikali 5x pangkat 8 Y pangkat 7. Berapa nih kira-kira? Ya sama caranya ya. Angka dengan angka, X dengan X, Y dengan Y. Pokoknya operasikan dulu yang variabelnya sejenis. Gitu ya. Jadi kita punya berapa itu teman-teman? Yuk kita lihat. 3 dikali 5. Langsung aja ya. Pak Cahyo yakin semua sudah paham nih. 3 kali 5 itu 15. Lalu X dengan X. X pangkat 2 dikali X pangkat 8. Perkalian berarti pangkatnya ditambah. 2 tambah 8 jadinya 10 ya. Y-nya juga sama. Y pangkat 3 dikali Y pangkat 7 jadinya Y pangkat 3 tambah 7 alias 10. Nah, seperti itu. Ya, jadi hasil akhirnya adalah 15 X pangkat 10 Y pangkat 10. Paham ya? Satu lagi. Sederhanakan 24 X pangkat 4 Y pangkat 12 dibagi dengan 8 X pangkat 7 dibagi Y pangkat 5. Duh, kok bentuknya kayak gitu? Nggak usah khawatir ya. 24 dibagi 8 itu hasilnya berapa kira-kira ya? Ya, udah belajar dari dulu ya. Sama dengan 3.
Kemudian X pangkat 4 dibagi X pangkat 7. Ingat, kalau ada pembagian, maka pangkatnya dikurang. 4 dikurangi 7 ketemunya minus 3. Nah, kemudian Y pangkat 12 dikurangi 5 ketemunya adalah 7. Paham ya? Nah, atau kalau mau disederhanakan, ya, ini udah benar sebenarnya. Pakai sifat yang berikutnya, nanti akan menjadi 3Y pangkat 7 per X pangkat 3. Nah, jadi kalau hasil di baris kedua tadi, mau diubah ke pangkat positif, hasilnya seperti ini, ya. Jadi X pangkat min 3, kita taruh di bawah jadi X pangkat positif 3. Paham ya? Oke. Silakan dipahami, kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan bersama langsung dengan Pak Cahyo ya. Oke. Kita lanjut dulu. Kita lihat sifat yang nomor 2 dan 3. Berikutnya, hasil dari 5x kuadrat Y pangkat min 3 dipangkatkan 4. Ingat, kalau ada perkalian seperti itu, masing-masing dipangkatkan 4. Ya. Jadi 5 dikali X pangkat 2 dikali Y pangkat min 3, itu semuanya sepaket itu dipangkatin 4. Ya, hasilnya masing-masing dipangkatin 4 aja. Jadinya kita punya apa ya? Hasilnya akan menjadi 5 pangkat 4, gitu ya. Kemudian X, hasilnya adalah, coba Pak Cahyo hapus dulu. Ya, X pangkat 2 dipangkatkan 4, kemudian ada Y pangkat minus 3 dipangkatkan 4 juga. Begitu ya. Nah, jadi di sini diperoleh 5 pangkat 4 itu adalah 625. Kemudian X pangkat 2 dipangkatkan 4. Ingat, ada pangkat kok dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikali. Gitu ya. Jadinya X pangkat 2 kali 4, 8. Dan Y pangkat minus 12. Ya. Biasanya hasil akhir itu yang diminta adalah semuanya berpangkat positif. Jadi kalau kita punya Y pangkat min 12, dia akan menjadi Y pangkat 12 tapi posisinya sebagai penyebut. Nah, seperti itu. EZ kan? Oke. Pak Cahyo yakin semua sudah pernah belajar seperti ini di SMP dulu ya, kelas 9. Di sini kita hanya sedikit mereview dan menambahkan beberapa materi lagi. Lagi, nomor 2. Bisa nggak ya? Pasti bisa dong ya. 8A pangkat min 3 B pangkat 5 dibagi 4A pangkat 4 B pangkat min 2 dipangkatkan 3. Nah, karena ada kurungnya, kita kerjakan dulu yang dalam kurung ya. Nah, di sana ada pembagian teman-teman ya. 8 dibagi 4 ketemunya 2, betul. A pangkat min 3 dibagi A pangkat 4. Nah, itu akan menjadi, ingat pembagian artinya pangkatnya dikurangi. Ya, jadi A pangkat min 3 dikurangi 4 itu min 7. Lalu B pangkat 5 dibagi dengan B pangkat min 2, hasilnya adalah 5, atau B pangkat 5 dikurangi min 2 alias B pangkat 7. Nah, semuanya itu dipangkatkan 3. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk pangkat positif, ya, dia akan menjadi 2 pangkat 3. Ingat, masing-masing dipangkatkan 3. 2 pangkat 3 itu 8, ya. Kemudian A pangkat min 7 itu adalah, lalu dipangkatkan 3, sorry ya. A pangkat min 7 dipangkatkan 3 menjadi A pangkat minus 21. Minus. Nah, supaya jadi pangkat positif harus taruh di bawah. Jadi A pangkat 21 dan B-nya pangkat 21 juga, tapi di atas atau sebagai pembilang. Seperti itu ya. Paham semuanya? Baik. Oke, kita lihat untuk yang sifat 4 dan sifat 5. Nah, hasil dari 2PQ pangkat 5 dipangkatkan 0. Ingat, semua bilangan ya, kalau dipangkatkan 0 ya, hasilnya adalah 1. Jadi itu pasti jawabannya 1 ya, pasti 1. Ditambah dengan 5 pangkat min 3. Pangkat negatif akan menjadi pangkat positif kalau diseper, gitu kan ya, gampangnya seperti itu. 1 per 5 pangkat 3. Ya, dia akan menjadi 1 ditambah 1 per 125. Nah, berarti hasilnya adalah 126 per 125. Nah, seperti itu. Coba Pak Cahyo kasih tantangan nomor 2, silakan coba sendiri buat latihan ya. Oke, Pak Cahyo yakin kalian pasti bisa. Nah, nomor 6,
Jika akar pangkat 3 dari 25 dibagi akar pangkat 5 dari 5 sama dengan 5 pangkat X per Y, maka nilai Y min X berapa? Nah, kita ubah dulu nih teman-teman ya. Ya, Pak Cahyo yakin Sobat Lab sekalian pasti sudah bisa semua. Nah, akar pangkat 3 dari 25. 25 kan sama aja dengan 5 pangkat 2. Betul ya? Lalu dibagi dengan akar pangkat 5 dari 5 pangkat 1. Setuju kan ya? Nah, ini nanti hasilnya harus menjadi 5 pangkat X per Y. Ya. Nah, caranya yang ruas kiri kita operasikan dulu ya. Yang atas, akar pangkat 3 dari 5 kuadrat kan hasilnya menjadi 5 pangkat 2 per 3. Lalu dibagi dengan 5 pangkat 1 per 5. Gitu kan ya? Hasilnya menjadi 5 pangkat X per Y. Nah, ingat, perhatikan ruas kiri di sana ada pembagian. Artinya pangkatnya harus dikurang. Ya. Jadi kita punya 5 pangkat 2 per 3 dikurangi 1/5. Berapa ya? Yuk kita hitung yuk. Kita hitung 2 per 3 dikurangi 1/5. Ya. Masih ingat ya penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan. Nah, samakan penyebutnya 15 ya. Jadi kita punya 10 dikurangi berapa tuh? 3. Jadinya adalah 7 per 15. Betul ya? Yakin? Iya. Udah gini aja, jadi dihitung terpisah, pangkatnya kita kurangi, seperti itu ya, pangkatnya dikurangi, ketemunya 7 per 15. Jadi 5 pangkat 7 per 15 hasilnya sama dengan 5 pangkat X per Y. Nah, karena basisnya udah sama, boleh kita coret nih. Nah, jadi X per Y sama dengan 7 per 15. Di sini maksudnya pecahannya udah pasti ya. Jadi X-nya 7, X-nya 7, Y-nya 15. Gitu ya. Seperti itu. Nah, berarti nilai dari Y min X adalah berapa? 15 dikurangi 7, ketemunya 8. Bisa ya? Oke, di sini pecahan yang hanya satu nilai ya. Di sini yang dilihat bukan pecahan lain yang senilai dengan itu, tapi hanya pecahan itu saja. Baik. Nah, nomor 2, nah silakan teman-teman coba sendiri buat latihan ya. Nanti kalau pertanyaan bisa langsung komunikasi dengan Pak Cahyo langsung. Oke ya? Oke. Tapi Pak Cahyo yakin kalian semua pasti bisa sendiri mengerjakannya. Gampang kok ya. Baik. Ya, mungkin cukup sekian ya untuk eksponensialnya, dan selebihnya nanti bisa teman-teman coba sendiri. Gitu ya. Akhir kata dari Pak Cahyo, perhatikan nih, ada sedikit motivasi buat kalian ya. Tak penting seberapa sering kamu terjatuh. Ya, yang penting adalah seberapa cepat kamu bisa bangkit. Mantap kan? Oke. Baik, sekian dari Pak Cahyo, kurang lebih mohon maaf, tetap semangat ya, tetap jangan menyerah belajarnya ya. Tetap semangat. Oke. Semangat dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.